yang sering banget kita dengar akhir-akhir ini disebut dengan istilah overthinking. Gimana caranya supaya kita berhenti dari overthinking ini? Nah, itulah kenapa sore hari ini Goriwell hadir. Dan tentu saja Goriwell tidak sendiri, tapi akan ngobrol langsung sama seseorang yang bakal bisa berbagi informasi dan juga tips paling sederhana tapi juga jitu untuk bisa berhenti dari overthinking ini. Ya? Udah siap? Jangan lupa untuk bertanya sepuas-puasnya dan sebanyak-banyaknya selama sesi kurang lebih 60 menit ke depan ini ya. Yuk kita langsung ketemu aja sama salah seorang mindfulness coach dari Goriwell yang juga adalah founder Anxiety Care Indonesia, dan dia juga adalah seorang penulis buku ya. Yang paling penting juga beliau ini ngobrolnya dari pengalaman sendiri sebagai seorang anxiety survivor. Kita langsung panggil aja Coach Eric Wibowo, CEHT CCEHT. Hai Mas Eric. Ya, halo. Selamat sore. Sehat-sehat. Harus ya. Aduh, senang banget nih ngeliat Coach Eric segar, sehat sore hari ini. Siap menerima banyak pertanyaan ya, Coach Eric? Selalu siap saya mah. Selalu siap. Nah, Coach Eric ini kan tadi seperti udah aku sebutin adalah seorang founder dari Anxiety Care Indonesia, terus juga anxiety survivor dan penulis buku juga, bahkan punya YouTube channel juga. Itu boleh diceritain sedikit nggak backgroundnya Coach Eric sambil makin kenal nih gitu kan, be friends sama Coach Eric kan? Oke. Aku dulu tuh kena anxiety disorder ya, gangguan penyakit anxiety, general anxiety disorder. Lebih tepatnya takut mati, nggak bisa keluar rumah, sampai keluar dari kerjaan gitu, keluar dari kantor. Benar-benar 2 tahun di rumah doang, nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya nggak bisa ke psikiater juga karena keluar dari kantor ya, jadi nggak ada duit. Waktu itu 2011 kejadiannya, jadi belum ada BPJS, belum ada apa-apa. Dan masih di saat itu tuh gangguan mental tuh masih tabu di masyarakat gitu. Jadi ya udah aku karena nggak bisa ngeliat kemana-mana ya, saya di rumah, saya sampai tahu 2 tahun nggak bisa keluar rumah, sampai tahu tuh lubang semut di mana aja, cicak di mana aja saya tahu semua gitu. Dan karena nggak ada yang diperhatiin lagi, saya jadi perhatiin ke dalam diri dan ke sekitar gitu ya. Dan akhirnya mulai tahu, oh ini loh, oh kayak gini loh, oh gini. Mungkin ketemu mindfulness secara nggak sengaja, mungkin ketemu nyentuh ke cita secara nggak sengaja. Jadi kebanyakan nggak sengaja karena nggak bisa keluar rumah, takut, bener-bener takut mati, takut semuanya lah, gitu. Dan akhirnya aku bikin buku ya, karena gabung di grup Facebook waktu itu ya, sesama penderita anxiety. Terus aku bikin buku. Terus aku bilang saya harus nyembuhin nih, paling nggak 1 orang saya mesti nyembuhin karena ini rasanya nggak enak banget penyakit ini. Dari 1 orang itu sampai jadi 1.000, sampai jadi 2.000, sampai jadi 3.000 gitu. Jadi membesar gara-gara buku. Terus bukunya orang pada malas baca buku kan, aku bikin YouTube. Orang malas nonton, malas baca buku, saya bikin webinar, saya bikin yayasan gitu. Jadi yang untuk menampung yayasan yang untuk menampung orang-orang penderita general anxiety disorder sama kayak saya dulu gitu. Jadi biar bisa move on dengan kehidupannya gitu. I see. Jadi benar-benar berdasarkan pengalaman, tahu banget nggak enaknya. Jadi akhirnya punya dorongan untuk bisa membantu lebih banyak orang ngelewatin masa-masa ini gitu ya. Jadi be friends, kamu tidak sendiri. Ayo kita obrolin di sini, kita sama-sama cari tahu akar permasalahannya apa dan kita keluar dari sini. Ayo 2022 kita harus ada perubahan menuju hal yang lebih baik ya. Setuju Coach Eric? Nah, tadi Coach Eric kan bilang ya, buat yang malas baca buku nonton YouTube, buat yang malas nonton YouTube ikut webinar. Nah, masih malas juga ikut webinar, ya udah ngechat langsung sama Coach Eric deh, ngobrol ya at anytime, enggak at anytime juga sih ya, sesuai sama jam layanannya itu lewat aplikasi Goriwell gitu. Nanti bisa ketemu sama Coach Eric juga di dalam aplikasi Goriwell. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama hal yang dulu pernah mengganggu Coach Eric juga sampai ya begitu ya, seperti paralyzed gitu ya, nggak produktif, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa berpikir juga. Anxiety dan overthinking itu 2 hal yang sama atau ada salah satu menuju yang lainnya menjadi penyebab yang lainnya atau gimana tuh? Ini kalau ngomongin overthinking ini kita rajanya ya. Orang-orang anxiety itu rajanya overthinking. Apalagi negative thinking. Wah, itu udah rajanya di 2 itu ya. Udah itu. Iya. Pokoknya apapun yang sifatnya negatif itu ya pokoknya sini diobrolin gitu ya.
Oke. Itu gimana sih sebenarnya overthinking itu? Karena pengen ngebedain gini loh, Coach Eri, kayak misalnya ada orang yang berpikir bahwa oh ya saya memang pemikir orangnya, itu bedainnya gimana gitu ya? Atau mungkin ada orang yang berkata bahwa oh ya saya memang orangnya berhati-hati sebelum ambil keputusan, jadi harus benar-benar dipikirkan itu. Nah itu ngebedainnya gimana tuh? Ngebedainnya gampang sih ya. Jadi kalau kita berpikir ya kita berpikir. Tapi kalau udah overthinking itu kita mikirin pikiran kita. Nah, itu udah kebanyakan mikir namanya ya. Jadi pikiran kita dipikirin lagi gitu. Habis itu dipikir lagi, kenapa gue mikir ini ya? Kenapa gue pikirin gue dipikirin lagi, dipikirin terus, udah akhirnya gak kelar-kelar tuh. Nah itu disebut overthinking. Jadi apa ya, pikiran kan adalah ilusi sebetulnya. Pikiran adalah sebuah ilusi. Tidak berkekuatan sama sekali ya. Contoh aku bisa mikirin sekarang gempa bumi sekarang berkali-kali di otak, cuma gak akan terjadi gempa bumi. Karena tidak ada energinya, hanya pikiran. Dan itu hanya ilusi, belum terjadi. Yang gak bikin kejadian adalah ya, ketika pikiran saya action, ya saya mikir gini, saya action. Baru itu menjadi sebuah kenyataan kan, menjadi sebuah bukan ilusi lagi, jadi nyata gitu. Nah ini kebanyakan ya saya berpikir, udah gitu saya pikirin lagi hasil pikiran saya gitu. Udah gitu saya pikirin lagi, kenapa tadi gue mikirin sama ya begitu ya, itu disebut ya overthinking. Tapi sebetulnya overthinking ada 4. Oke lanjut Coach Erik, berarti ada 4 overthinking itu, boleh dijelasin nggak? Oke, jadi pertama gini ya guys ya, untuk overthinking kalian mesti sadar dulu. Kalian mesti sadar kalian lagi mikirin apa. Di sini lagi mikirin apa, kalian lagi ngapain. Kalau kalian bisa sadar itu, kalian bisa dapat ke 4 hal yang mungkin aku sebutin di sini menjadi penyebab overthinking gitu ya. Nomor 1, penyebab yang paling utama adalah no action thinking only. Yang saya jelasin tadi. Kalian gak pernah action, kalian hanya mikir aja. Ini gimana caranya gue dapat pekerjaan seperti ini? Gimana caranya gue kaya? Cuman gak di action. Ya, itu hanya dipikirin aja. Jadi coba kalian lihat, kalian mikir, udah dikit satu aja. Jadi misalnya saya pengen kaya, oh saya mesti kerja. Udah stop, bikin CV, sebarin. Beres. Nggak ada overthinking. Yang overthinking itu ketika kalian mikir gue mau kaya, oh gue mesti kerja, oke bikin CV dulu. Sambil tiduran, cuman nggak ada action sambil tiduran. Wah nanti bikin CV, nanti saya nggak diterima. Nanti lamaran sih ditolak. Nanti, nah itu overthinking namanya. Itu overthinking satu yang kebanyakan orang pakai ya. Jadi dia sambil tiduran, mikir, terus nggak ada actionnya. Nah itu menyebabkan overthinking. Ya jadi ini sama aja halnya kayak kalian kebanyakan menggunakan otak gitu. Kalau saya silakan kalau mau jual otak saya, jual otak saya nggak apa-apa. Ini masih fresh. Karena saya nggak pernah pakai otak saya sebetulnya. Saya pakai otak sedikit aja. Gitu. Jadi apa ya? Waktu itu anak saya tuh ini lagi ngobrol kan. Jadi lagi ngobrol terus ibunya bilang, nih Pak anaknya pinter nih bisa ngitung 1, 2. Coba hitung tangannya 1, 2, 3, 4. Weh tepuk tangan. Saya bilang sih biasa aja. Oh biasa aja sih menurut aku gitu. Saya bilang gini, kenapa Riko biasa aja? Gue bilang, saya nggak peduli gitu anak gue bisa ngitung 10 atau enggak jarinya. Tapi at least dia mesti tahu kapan dia gunain pikiran, kapan enggak. Nah ini kebanyakan dari kesalahan dari teman-teman. Mereka gunain pikiran untuk semua hal. Pikiran itu adalah kan seperti instrumen pisau ya, tajam. Kalian ngasah pikiran kalian dari kecil dengan ilmu pengetahuan itu membuat pisau kalian menjadi tajam, pisau kepala menjadi tajam. Nah pisau itu adalah instrumen untuk memotong. Jika kalian menggunakan pikiran untuk semua hal, berarti kalian memotong semua hal. Kalian boleh gunakan pikiran untuk pacaran. Bukan tambah dekat malah kepotong itu pacaran. Malah kalian potong jauh-jauh. Gitu. Untuk mengetahui seseorang, misalnya aku mau mengetahui Mbak Pinky, ya aku deketin aja Mbak Pinky. Mbak Pinky pakai hati, bukan pakai pikiran, pakai hati. Halo Mbak Pinky apa kabar? Teleponan, ngobrol, aku tahu Mbak Pinky orang gimana. Tapi kalau aku mendekati Mbak Pinky pakai pikiran, ya itu udah salah. Sama aja kayak aku mau mengetahui kodok itu kayak apa, pakai pikiran. Saya belah kodoknya. Oh ini jantungnya habis dibelah nih. Oh ini jantung nih, paru-parunya kodok ini. Sama aja Mbak Pinky nggak mungkin saya gitu. Mbak Pinky nggak mungkin saya gituin kan. Saya belah gitu kan. Oh ini orang gimana ini, nggak mungkin udah. Iya. Oh mungkin di sini aku menemukan satu kata lain itu adalah segala sesuatu jangan terlalu dianalisa gitu ya.
Nah jadi ya udah berpikir boleh gitu, tapi jangan dianalisa terlalu dalam. Ini Mas Erik kalau gerak ke kiri ini dia bakal apa? Kalau dia gerak ke kanan dia sedang berpikir apa? Kalau dia tersenyum apakah senyuman ini tulus atau tidak? Iya, Jadi semua dipikir gitu. Untuk tahu orang tulus apa enggak kita nggak usah mikir loh. Kita cuma cukup ngerasain. Ada terasa sendiri ya. Nggak terasa sendiri. Dan untuk hidup pun, hidup itu kita nggak perlu mikir untuk hidup. Untuk hidup aja cuma gini aja, saya napas saya nggak perlu mikirin napas. Napas sudah langsung napas. Ya kalau lapar saya nggak perlu mikirin lapar, udah pasti lapar, tinggal makan, haus tinggal minum, nggak perlu mikir buat hidup. Makanya saya bilang otak saya fresh, silakan dijual tuh masih fresh, nggak pernah dipakai soalnya jarang dipakai, dikit doang dipakainya. Ini masih fresh nih, nggak yang overuse gitu ya. Iya. Bukan nggak dipakai tapi nggak overuse. Iya, nggak overuse. Jarang pakai dikit-dikit aja. Agak serem dengarnya kalau nggak dipakai gitu. Oh oke. Jadi tadi tuh baru yang satu jenis pertama dong, Coach Erik ya. Tadi no action thinking only. Ini kocak ya. Biasanya kita dengar istilah NATO itu no action talking only ya kan. Iya. Kalau ini bukan ya, no action thinking only. Nah ini catatan bagus nih. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya apa? Yang kedua dan seterusnya. Yang keduanya dia pengen jadi ini itu yang bukan dia. Apa ya? Dia mau jadi ini itu bukan dia apa ya? Dia mencoba meng-create sesuatu kehidupan sendiri di kepalanya dia. Dan dia berusaha ya pegang itu. Dia megang semua pikiran, oh gue mau jadi ini, gue mau jadi itu. Mungkin karena terisolir sama sosial media, sama apa. Jadi dia, oh gue pengen jadi kayak gini. Gue pengen jadi kayak gitu. Padahal kehidupan gak ngebuat seperti itu. Jadi the creator ya Tuhan, sang pencipta, dia menciptakan kehidupan seperti ini. Di bumi seperti ini. Kalian hidup seperti ini. No worries, no anxiety. No overthinking. Gak perlu mikir untuk hidup. Saya bilang tadi, gak perlu mikir untuk hidup. Kamu gak usah mikirin napas, kamu napas sendiri kok. Nah cuman beberapa orang pengen keluar dari pattern situ. Dia ngebikin satu impian dan dia ya itu sama kayak orang ngangkat galon gitu. Terus-terusan ya capek. Dan dia suffering sendiri akan apa yang dia angkat gitu. Karena dia mencoba mengangkat sesuatu yang gak ada. Ya akhirnya dia mikir gimana cara gue bisa ngangkat ini terus. Gimana caranya ini kuciptakan, ini gini. Ya itu menjadi overthinking. Sebetulnya hidup diem aja udah, hidup jalanin aja biarin mengalir. Misalnya kalian mikir di kantor ada, wah ini kantor gue nih gak enak nih segala macam. Karena pikiran. Hati padahal pengen kerja di kantor. Saya harus kerja, saya harus ngasih makan anak istri saya. Tapi di kantor dia stres. Jadi dulu saya pernah duduk di bis ya, di busway. Bahkan busway masih bis waktu itu, zamannya masih bis. Belum ada busway. Orang-orang mau ke kantor, saya duduk. Kan pada diri tuh ya. Kalau di Jakarta tuh rame guys. Tuh apa ya, rame banget lah bis lah. Oh udah pokoknya ya. Iya. Orang pada diri gitu kan. Saya tanya pagi-pagi, mau kemana Pak? Mau kerja. Buat apa kerja? Buat nyari duit. Nyari duit buat anak istri saya. Oh berarti Bapak harusnya happy dong ya. Ya happy. Cuman kalau happy kok mukanya begitu ya? Saya bilang gitu, mukanya kok begini gitu. Mau kantor kayak mukanya pada bete-bete. Kayak lagi gitu. Disiksa gitu ya sama bisnya. Iya kayak pengen disiksa di kantor tuh nggak? Kayak mereka berlulu di kantor tersiksa gitu. Iya terus ngapain gitu kan? Kalian nyari duit untuk bahagia. Berarti kalian ke kantor untuk bahagia kan? Karena nyari duit untuk bahagia. Ke kantor untuk bahagia. Tapi kenapa mukanya begitu semua bete? Apa? Nah jadi apa ya? Sebetulnya karena dia pengen jadi ini itu yang bukan dia gitu. Kalau kita fokus kalau kita hidup di dunia yang Tuhan ciptakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian hidup di dunia yang kalian sendiri ciptakan, sangat bermasalah. Itu nggak perfect pasti. Karena buatan Tuhan tuh pasti sempurna, buatan kalian itu nggak akan sempurna udah. Ada salah di sini, salah di situ, tambal dengan pikiran-pikiran dan akhirnya menjadi overthinking tadi, overuse of thinking. Berarti maksud Mas Erik itu untuk yang kedua ini itu adalah ada semacam obsesi dalam tanda kutip itu untuk mau menjadi gambaran yang dia ciptakan sendiri atau mungkin yang menurut ukuran dia ideal untuk terlihat oke gitu mungkin ya dalam tingkatan sosial tertentu misalnya gitu. Jadi dia penuh kekhawatiran bahwa dirinya ini terlihat tidak seperti gambaran itu, dirinya ini tidak tercipta seperti apa yang mau dicapai dalam gambaran yang ideal itu gitu ya. Seperti itu ya kurang lebih. Padahal kalau kita ngomongin, jadi gini, kalau kita ngomongin ya udah kita kerja, kita punya gaji, itu udah bisa hidup. Tapi pada saat kita punya gambaran bahwa seseorang tuh kerja harus gajinya sekian, mapan itu harus sekian. Nah itu baru kita mulai kayaknya
apapun yang kita kerjakan kayaknya rasanya nggak nyaman. Gitu ya. Nah, cuman kalau di dunia anxiety, di dunia maksudnya orang-orang yang terkena anxiety, baik itu anxiety disorder secara general ataupun social anxiety, itu lebih parah lagi. Jadi kayak dia mau keluar, dia mau ngobrol sama temennya pun dia mikir lagi, nanti gue disangka begini-gini, nanti gue disangka gini-gini. Akhirnya nggak jadi diri dia sendiri. Akhirnya dia cemas, begitu ngobrol sama orang cemas. Karena dia orang berpikiran macam-macam atas dirinya dia gitu. Oke. Karena dia punya satu gambaran ideal bahwa saya mau seperti ini. Nah kalau dia ngobrol sama orang, dia takut tidak jadi seperti impiannya, dia akan jadi kebanyakan nanti gue disangka begini. Gue ngomong nanti dipikirnya orang begini. Akhirnya dia Iya. Nah itu. Dia takut akan penilaian. Jadi kita terlalu takut sama penilaian orang lain yang tidak sesuai sama gambaran diri yang ingin kita tunjukkan gitu ya. Saya mau menunjukkan gambaran diri itu seperti Luna Maya gitu ya. Jadi kita takut banget kalau kita terlihat tidak seperti Luna Maya misalnya. Kurang lebih gitu ya. Ini ngomong-ngomong karena Luna Maya lagi Indonesia Next Top Model aja sih. Jadi kayak lagi heboh. Jadi kayak ngomongin Luna Maya deh gitu. Oke. Jadi ada 2 dari 4 jenis overthinking yang udah kita ngomongin tadi, yang no action thinking only, jadi kayak cuman mikir tapi nggak ada langkah nyata yang dilakuin. Terus yang kedua itu tadi mau jadi gambaran yang kita ciptakan sendiri, kita nggak ngelihat situasi yang realnya itu seperti apa diri kita gitu ya. Nah masih ada 2 lagi nih, tapi sebelumnya mau ngingetin juga sama Blibli Friends, jangan segan-segan untuk bertanya ya. Nanti kita akan bisa langsung menjawab pertanyaan juga sambil ngobrol-ngobrol ya kan ya, Mas Erik ya. Oke, siap. Lanjut Mas Erik, yang ketiga nih overthinkingnya. Yang ketiga ini lebih berat ya guys ya. Maksudnya kalian mesti benar-benar sadar banget, tersadar-sadarnya ya, bahwa yang ketiga itu namanya wrong identification. Ya, identifikasi yang salah.